semuanya. Saya akan mulai dengan satu kesaksian, pengalaman, kekaguman bahwa saya tinggal di desa di Pabelan dan saya nyantri di Pondok Pabelan, satu desa pesantren yang namanya pesantren itu eksklusif biasanya. Tapi bagi saya citra pesantren eksklusif itu buyar karena pergaulan kiai saya itu lintas agama, lintas tokoh. Salah satunya dengan Romo Mangun. Jadi orang Buddha, Hindu dan sebagainya itu biasa berkunjung ke situ. Nah dari situlah saya heran sekali ini Romo Katolik, tapi kok berkawan akrab dengan kiai. Dari situ menimbulkan satu kekaguman saya, dan setelah saya kemudian besar terus itu menjadi satu pemicu saya pelajari siapa kiai saya, siapa Romo Mangun. Nah dari situ kemudian yang saya rasakan sekarang ini gini, satu bahwa secara biologis kita ini anak kandung orang tua kita, itu pasti. Tapi sungguhnya kita ini tumbuh sebagai anak kandung budaya lingkungannya. Saya ngiri ya baca riwayat Romo Mangun ini. Satu, dia sejak masih usia sekolah, dia sudah terlibat kepekaan, dapat informasi bagaimana tentang sejarah perjuangan dengan para gerilyawan. Yang memori ini, saya duga ini algoritmanya ini tidak ada pada generasi sekarang. Saya masih punya memori bagaimana orang tua cerita dikejar-kejar Jepang, Belanda, bagaimana tentara itu dilindungi rakyat. Dan Romo Mangun bahkan mengatakan pahlawan itu bukan yang di Kalibata itu, pahlawan itu rakyat itu. Karena rakyat yang melindungi, ngasih makan, menyembunyikan tentara-tentara berjuang itu kan rakyat. Jadi kalau ada ungkapan ABRI anak kandung rakyat, itu saya mudah sekali menerima dengan membaca sejarah perjuangan Romo Mangun dan kawan-kawan. Saya nggak tahu sekarang ini jenderal-jenderal akrab nggak dengan rakyat keluar masuk kampung gitu saya nggak tahu gitu. Sehingga memorinya apakah kalau mereka mengatakan ABRI anak kandung rakyat itu di backup nggak dengan memori emosional mereka itu rakyat. Saya hanya bertanya saja, tapi agak ragu saya. Nah yang kedua, Romo Mangun ini sejak dari kecil karena lingkungannya, keluarganya educated, religius, terbuka, tapi juga pejuang. Jadi satu ini window mengingatkan betapa generasi Romo Mangun dan kawan-kawan itu betul-betul banyak kita punya tokoh-tokoh yang polimatik, yang memang coba seorang insinyur itu cirinya pasti dia teliti sekali, sebab kalau nggak teliti, nggak jeli, nggak akan bisa bangun. Tapi sekaligus dia punya imajinasi. Tanpa imajinasi bukan seorang insinyur, arsitek. Dan tiga, punya rasa seni, indah. Jadi ada kehalusan, ada imajinasi, ada ketelitian, matematik gitu. Dan kemudian dia seorang religius, dipadukan antara kekaguman pada Tuhan manifested dalam semestanya ini, dituangkan dalam karya seninya. Kemudian dia dari membangun bangunan fisik, dia membangun juga arsitektur masyarakat. Jadi bagi saya generasi seperti ini, generasi awal kemerdekaan, kalau saja tidak ada tokoh-tokoh semacam Romo Mangun, saya itu nggak percaya bahwa generasi awal republik ini orangnya keren-keren, pinter-pinter, demokrat dan tulen pejuang itu. Untung ya bahwa itu mereka bukan tokoh fiktif. Sebab kalau bandingkan hari ini saya kecewa betul, gitu kan. Iya, itu jadi mereka pencinta imajinatif. Coba ketika kecil dia udah ngomong gini, saya ingin bilang bangsaku rakyatku. Dan untuk itu saya tidak bisa membela orang lain kalau aku masih selfish membela diriku sendiri. Makanya aku akan wakafkan diriku untuk bangsa. Maka dia pilih menjadi Romo. Menjadi Romo tidak berarti kemudian dia anti orang berkeluarga, tidak. Tapi yang saya tangkap adalah betapa Romo itu total ingin mewakafkan, menyumbangkan dirinya untuk Tuhan yang diwujudkan untuk kemanusiaan, kemanusiaan diwujudkan untuk kebangsaan. Gitu.
Jadi bermula dari ketuhanan yang sangat universal, abstrak, kemudian dituangkan dalam kemanusiaan diberi konteks keindonesiaan. Nah ini kental sekali komitmen seperti itu. Oleh karena itu manifestasi dia secara intelektual, dia banyak tulisan, tema apa saja, kemanusiaan, ketuhanan, sosial dia tulis, tapi juga dengan tindakan praksis. Ada orang yang hanya ngomong, yang mungkin saya termasuk ngomong, tapi Romo Mangun itu langsung real. Tidur tinggal di Kalijodo bersama orang-orang. Saya ingatkan itu, siapa yang di India itu, Suster Teresa, real sekali gitu. Jadi keluar masuk itu bukan berbagi bansos gitu loh, ngomong pemilu, bukan. Tapi dia lebur masuk ke sana, itu menghidupkan nuraninya. Ayo kita bangun, kita selamatkan bangsa ini. Dan kemudian desain dia apa? Diwujudkan dalam pendidikan. Jadi bagi saya itu sebenarnya prototipe. Jadi yang dipikirkan oleh Romo itu sebagai prototipe mestinya menjadi model pembangunan kebudayaan, model pembela rakyat kecil, model pendidikan. Karena apa? Romo Mangun itu bicara tentang spirit kebangsaan, itu real. Diwujudkan dengan pembelaan rakyat, diwujudkan dengan pendidikan. Jadi ada agenda. Kemudian tidak meninggalkan daya kritis tulisan-tulisannya. Sastra religiositas bagi saya tersentuh sekali baca buku itu. Jadi Romo Mangun itu dia sangat kuat, intens melakukan inner journey, perjalanan ke dalam. Hanya orang yang melakukan secara intens melakukan inner journey, dia akan menghayati sastra dan dia akan menghayati spiritualitas. Bagi mereka yang intens melakukan inner journey, selama ini kita lebih banyak outer journey, perjalanan keluar dengan mata, telinga, tangan, kaki, kita kelayapan kemana-mana. Gitu. Bangun tidur pun lihat handphone, gitu kan. Bahkan pengantar tidur TV, gitu kan. Kapan meditatif? Sedangkan wisdom, kebertuhanan, keindahan, kehalusan itu ketika orang inner journey bertemu, berdialog dengan Tuhan yang Maha Kasih, Maha Cahaya, Maha Kasih, dan kemudian kalau itu intens dalam dirinya, maka dia menjadi agent, penebar, penerus dari energi cinta dari Tuhan. Itu yang saya lihat sekilas ya dalam sosok Romo itu, dia menjadi agent. Dia selalu aktif bagaimana recharging spiritually dengan Tuhan, kemudian kemanusiaan. Dia memandang Tuhannya itu manifested dalam alam, dalam manusia. Kan dalam diri manusia itu ada dimensi ketuhanan. Karena Tuhan meniupkan roh ilahi dalam tiap orang itu. Maka bagi Romo Mangun, apapun etnisnya, agamanya apapun, di situ ada divine quality yang kita harus hargai. Dan itu dilaksanakan, bukan dikhutbahkan, bukan ceramahkan. Saya bisa aja ceramah berjam-jam soal teori, tapi Romo Mangun itu dia menghayati, melaksanakan. Nah, model ini hemat saya, sekali lagi, ini harus dikonstruksi ulang. Sebab kalau tidak, kita akan kehilangan. Sejarah itu mencatat orang-orang masa lalu itu akan hidup hadir kembali kalau pikirannya dituangkan, dituliskan, kemudian dibicarakan, masuk kurikulum. Kalau saja tidak ditulis, kita nggak kenal Plato, nggak kenal Socrates, nggak kenal tokoh-tokoh yang lama. Tapi karena dituliskan, maka kemudian ada. Dan peradaban itu berkembang pesat kan setelah ditemukan mesin cetak dan juga karya tulis. Kalau saja nggak ada karya tulis, nggak ada mesin cetak, maka kemudian tidak terjadi transmisi pendidikan imajinasi. Dengan demikian saya salut, terima kasih pada Kompas. Bagi saya dulu setiap ulang tahun selalu mengatakan Kompas itu open university. Jadi Kompas itu, kalau Kompas itu layak universitas. Itu. Yang sekarang ini saya sebagai orang kampus, beban pimpinan kampus itu bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya untuk majukan kampusnya, menggaji dosennya, karena dosen itu juga butuh hidup yang layak. Mosok ayahnya dokter, anaknya sekolahnya nggak karuan, maka dia perlu gaji tinggi sementara APBN terbatas. Kemudian kampus dibebani namanya PTNBH,
Jadi perguruan tinggi berbadan hukum mencari uang dan sekarang UKT-nya lipat-lipat. Bahkan berapa perguruan tinggi negeri itu setahun bisa 3 kali kayak kapal keruk untuk menjaring mahasiswa. Akhirnya Pak, swasta satu-satu kolaps gitu. Dan kecuali swasta yang kuat yang bertahan kayak Venus, UPH, Prasmul, yang lain itu semakin terpinggirkan. Karena bagi masyarakat kita yang penting negeri keren, walaupun di negeri perhatiannya juga kurang. Jadi kalau situasi seperti ini berjalan terus, saya khawatir kita nggak akan melahirkan orang-orang kayak seperti Romo Mangun dan kawan-kawan. Dan kampus akan ditinggalkan putra-putra terbaik untuk mengantarkan generasi. Karena sekarang banyak outer journey. Kalau tambahin lagi political and economical outer journey, gitu kalau mau lebih diekspresi lagi. Jadi orang keluar itu untuk hunting. What is in it for me? Gitu pertanyaannya. Jadi setiap mereka itu, aku dapat apa sih di situ? Gitu. Sementara Romo Mangun, apa yang aku bisa berikan kepada masyarakat? Jadi paradigmanya itu, udah kebalik. Romo itu apa yang bisa aku berikan sebagai perpanjangan tangan Tuhan? Dengan ilmunya, dengan imajinasinya, apa yang bisa aku berikan pada bangsa ini? Tapi sekarang ini kadang-kadang kesan saya, apa yang bisa saya ambil ya? Masih ada nggak gitu? Nah ini renungan aja bagi generasi milenial. Umur saya udah 70 tahun, sudah fading away generation, jadi udah gantian Anda gitu. Saya telah berusaha. Saya adalah memuji sebagai guru, dosen, tapi kami itu merasa gagal sebagai dosen. Mengapa? Kami capek-capek mendidik, begitu tamat kalau ada berita korupsi pasti sarjana gitu. Sehingga kami itu merasa gagal gitu. Romo Mangun itu guru bangsa, tapi saya nggak tahu berhasil nggak mendidik kader-kader bangsanya. Gitu aja. Saya rasa begitu aja dari saya. Terima kasih.